Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan kami di acara Bincang Alumni Wonogiri, dan kali ini kita sudah bersama dengan Mas Yazid. Siap. Assalamualaikum Mas Yazid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan dulu Mas, perkenalan ke teman-teman Wonogiri ini, kira-kira sekarang bergerak di apa dan kegiatannya apa? Monggo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mufid. Ya, selamat siang. Terima kasih atas undangannya, diundang untuk mengisi kegiatan dari Wonogiri. Ini kegiatan yang luar biasa. Mungkin di beberapa perguruan tinggi yang ada di Bojonegoro belum sebegitu memperhatikannya soal konten kreator atau media sosial seperti halnya podcast pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Yazid, lulus dari Wonogiri, dulu namanya STAI, di tahun 2014 dari program studi PAI. Kemudian aktivitas hari ini saya di jurnalis di wartawan LKBN Antara Biro Jawa Timur yang ditugaskan di Bojonegoro. Selain itu aktivitas lainnya saya di kegiatan sosial di Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro, juga di lembaga Pita Merah yang konsen di kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Oh, luar biasa ini. Terima kasih. Mungkin tidak sama dengan disiplin ilmunya waktu. Oh iya, waktu kuliah ya dulu. Yang pertama, Yazid, apa sih yang memotivasi Mas Yazid milih jurusan PAI di waktu itu ya? Iya. Lulus 2018 ya? 2014. 2014 ya? Iya. Berarti waktu itu masih sekolah tinggi gitu. Sekolah tinggi STAI Sunan Giri, Bojonegoro. Kira-kira apa sih dulu alasan milih kok ke STAI gitu? Yeah. Padahal waktu itu sudah ada kampus-kampus lain yang di Bojonegoro. Betul. Memang waktu itu setelah lulus dari Aliyah, Madrasah Aliyah itu sempat belajar studi di perguruan tinggi yang di Bojonegoro selama 2 tahun. Kemudian karena aktivitas saya kemudian di lingkup kecamatan maupun desa sering bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama waktu itu di IPNU. Teman-teman di IPNU yang ada di kecamatan itu banyak, mayoritas itu profesinya adalah guru. Nah kemudian dari bersosialita atau berkumpul dengan teman-teman IPNU itu muncul dalam benak saya menjadi seorang guru. Bagaimana seorang guru itu mungkin semuanya sudah tahu lah, kalau guru itu mungkin dibandingkan dengan dulu dengan sekarang profesi itu sangat mulia, kemudian ada perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pusat. Akhirnya untuk masuk PAI waktu itu. Namun di tengah perjalanan karena mungkin juga waktu itu saya jarang pulang ke rumah, terus kemudian aktivitas di Bojonegoro, banyak ketemu teman-teman entah di warung kopi maupun dimanapun itu, menjadi salah satu sarana saya untuk belajar soal dunia tulis menulis. Oh, jadi kenal jurnalisnya di situ ya? Waktu itu mohon maaf, ada pilkada pertama itu di PWNO itu ada semacam surat kabar Nahdlatul Ulama di PWNU. Saya masuk di situ, terus kemudian hanya sebentar, terus masuk ditawari di media lokal di Bojonegoro itu. Di situ. Terus selama kuliah di STAI Sunan Giri Bojonegoro dulu, adakah momen atau pengalaman yang paling berkesan gitu Mas? Iya. Memang kalau saya masuk di STAI waktu itu, sebelum Wonogiri, saya sudah masuk di Bojonegoro, sudah menjadi wartawan. Berarti waktu kuliah sudah? Masya Allah, keren ini. Sudah masuk di situ. Pengalaman yang paling berkesan mungkin waktu KKN maupun skripsi maupun proses belajar mengajar itu tidak lepas dari kegiatan keseharian saya sebagai wartawan, karena seperti halnya waktu saya KKN di salah satu desa di Kecamatan Kapas itu kan berbarengan dengan
bencana alam gunung meletus Semeru atau yang di Lumajang, yang di Blitar itu. Bukannya di Jogja bukan Mas ya? Bukan, yang di Blitar atau Kediri itu. Di situ termasuk ada angin hujan abu waktu itu. Waktu KKN ada hujan abu. Teman-teman saya yang di jurnalis jadi wartawan itu datang ke desa saya yang saya tempati untuk KKN, selain meliput kegiatan kita yang ada di KKN tersebut juga mengambil sisi-sisi bencana yang ada di Bojonegoro. Bahkan waktu itu juga banyak dari teman wartawan yang datang untuk melihat atau mungkin meliput kegiatan KKN tersebut. Selain itu, kalau teman-teman yang lain yang tidak, katakan guru yang kuliah di STAI, waktu skripsi saya masih ingat sama Pak Agus Huda. Pak Agus Huda masih di sini. Enggak. Beliau itu kan teman-teman ada 10 orang atau berapa bimbingan skripsi, waktu itu bimbing saya, yang lainnya ditanya soal isi dari makalah skripsinya, saya pun satu pun tidak ditanya. Dilihat terus tanda tangani, yang lainnya ditanya sekian semuanya. Saya malah ngobrol yang lain gitu kira-kira. Sejauhnya. Tapi berarti bakat untuk menulis sudah lama Mas berarti? Memang bakat itu kan perlu kita asah, bukan betul. Kemudian itu waktu di aliyah muncul keinginan saya menjadi seorang wartawan, sama sekali tidak ada benak ke arah situ. Karena waktu di kuliah pun waktu itu juga ada sebelum kuliah itu ada program dari pemerintah yang ada di kecamatan, saya sebut namanya itu PNPM. Di situ juga saya ada semacam kegiatan tulis menulis, waktu itu membuat tabloid di tingkat kabupaten di bawah naungan dinas PMD. Oh, berarti sudah ikut PNPM waktu itu sudah jadi KPMD waktu itu. Masya Allah. Itu pun dari 28 dulu itu belum 28, masih berapa 34 kecamatan kalau tidak salah itu mengirimkan delegasi masing-masing kecamatan satu. Dari situ diambil 4 atau 6 termasuk saya menjadi kontributornya pewarta majalah Gelora miliknya PNPM waktu itu dulu di tahun 10-an lah, 2010-2009 waktu itu. Berarti waktu kuliah juga sudah bekerja? Sudah. Terus waktu itu juga masih ikut organisasi juga enggak? Mas waktu itu kebetulan aktivitas saya kan organisasinya di IPNU, jadi dekat dengan kantor PCNU, terus di Karang Taruna, terus kegiatan-kegiatan keorganisasian yang lain kayak gitu kira-kira. Terus gimana ya Mas Nasid akhirnya bisa ngatur dengan sepadat itu kegiatan, terus kok bisa lulus begitu? Dan tepat waktu juga waktu itu? Tepat waktu, alhamdulillah. Lulus tepat waktu karena sejak kecil, artinya sejak saya masih duduk di bangku aliyah, saya kelas 2 itu sudah ikut IPNU di kepengurusan pimpinan cabang, itu kelas 2 aliyah sudah masuk. Teman-teman yang lain waktu itu saya paling kecil dalam organisasi apapun, usia saya paling muda, tapi face-nya face tua, mohon maaf. Ada. mungkin usianya menganggap saya mungkin sudah di atas 40 atau berapa, padahal masih jauh di bawah itu. Karena sering ketemunya, sering ngobrol, sering belajar banyak dengan tokoh-tokoh yang lebih senior, lebih tua, itu membuat saya bagaimanapun harus bisa membagi waktu ketika kegiatan-kegiatan di luar kampus. Saya pun harus bekerja profesional, waktunya kuliah juga harus masuk juga. Kuliah seperti itu. Berarti manage luar biasa berarti. Insya Allah seperti itu. Bisa diceritakan Mas, awal mulai dari kok bisa berkarir sampai sekarang di Antara ya, nasional berarti sudah sekarang. Kalau di Antara ini beberapa waktu yang lalu itu kan di Bojonegoro kebetulan kosong wartawannya Antara. Jadi saya mendaftar salah satu kontributor atau wartawan yang ada di daerah. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan perusahaan akhirnya menerima saya untuk bergabung dalam
antara tersebut. Meskipun kalau dalam disiplin ilmu tentunya jauh dari ya, pendidikan terus dari kemudian jadi jurnal. wartawan. Kecuali komunikasi pendidikan katakan ke wartawan kan masih masih bisa ya? Ini tarbiyah PAI masuk jadi ke wartawan ya, antara. Kemarin juga ini selain di antara juga kebetulan diamanai sama teman wartawan di Bojonegoro menjadi ketua PWI. Masya Allah. Ini PWI itu apa, Mas? Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Bojonegoro. Wow, keren. Mungkin organisasi wartawan yang tertua di Indonesia. Selamat Mas. Sudah 2 periode Mas. Keren. Iya. Berarti sudah lama, berarti ketambahan tugas di PWI juga berarti. Iya, insya Allah seperti itu. Dari perjalanan dari STAI lulus terus di Blok Bojonegoro sampai di Antara sekarang. Terus mungkin banyak orang yang bertanya Mas, kok bisa ya, dan dengan latar belakang apa nggih? PAI terus kemudian ke Antara, apakah waktu itu kuliah itu ada pembekalan itu, atau mungkin kira-kira kesan waktu awal gimana bisa mengarah ke jurnalis itu? Iya, karena di Unugiri di STAI Sunan Giri pun waktu saya masuk itu di ospek kebetulan yang menjadi pemateri adalah saya sudah kenal sebelum saya masuk di Unugiri. Teman-teman senior yang sudah lulus dari STAI waktu itu memberi materi ke kegiatan ospek yang ada di kampus dalam hal entah itu organisasi maupun hal-hal yang sifatnya pengenalan kampus, bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang harus punya terobosan-terobosan dan juga bisa membagi waktu, tidak serta-merta kita harus datang kuliah terus kemudian duduk mendengarkan materi, tapi ada hal-hal baru yang bisa kita kolaborasikan antara kegiatan yang ada di eksternal kampus kemudian dikorelasikan dengan materi pelajaran yang ada di kampus tersebut. Jadi ternyata punya andil juga ya kampus kita sampai ke arah wartawan ditulis-menulis itu ya? Bisa, punya andilnya tidak hanya dalam dunia jurnalis, dalam setiap kegiatan misalkan di Pita Merah itu pun karena kita sosialisasinya tentang soal kesehatan, bagaimana kita mengedukasi teman-teman yang ada di masyarakat itu mengenalkan bagaimana pola perilaku hidup sehat, terus kemudian nilai-nilai keagamaan itu pun juga sangat berpengaruh dalam sangat erat juga, sangat erat kaitannya untuk kehidupan sehari-hari. Terus saran Mas kira-kira untuk mahasiswa sekarang mungkin yang ingin berkarir di jurnalistik gitu? Sebetulnya kalau untuk secara spesifik bagaimana teman-teman mahasiswa terutama di Unugiri ini bisa menjadi seorang wartawan, perbanyaklah membaca, kemudian juga menulis tentang hal-hal yang ada di sekitarnya. Tidak serta-merta kita berorientasi untuk menjadi A, namun harapannya tidak sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Tetapi bagaimana kita memberikan yang terbaik, kita bisa membagi waktu, dan juga hal-hal positif yang bisa kita lakukan sepenuh hati, tidak ada keinginan-keinginan yang lain untuk menuju ke arah tersebut. Kira-kira Mas ya, skill apa sih yang diperlukan mahasiswa sekarang nih untuk apa ya, sejak dini persiapan untuk masuk ke dunia jurnalistik atau kewartawanan misalnya? Iya, kalau mungkin di Bojonegoro ini saya pernah membandingkan melihat itu katakan di Jogja atau di Malang itu kan pola-pola diskusi yang ada di kampus-kampus kota-kota besar itu kan sangat kental, sangat erat. Dia selesai dari kampus kemudian meskipun itu dalam diskusi-diskusi kecil di warung kopi, sangat banyak teman mahasiswa yang diskusi-diskusi soal isu-isu kekinian atau mungkin kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di kampus maupun hal-hal yang lain. Nah, ini yang ada di Bojonegoro yang saya lihat belum sebegitu masifnya kegiatan-kegiatan mengasah intelektual, bagaimana mendiskusikan isu-isu kekinian, terus kemudian bagaimana memberikan saran masukan entah ke internal kampus maupun ke pemangku kebijakan di atasnya. Terus kira-kira Mas, harapan apa sih yang ingin Mas sampaikan untuk teman-teman alumni Unugiri yang dulunya waktu kuliah
masih STAI ya? STAI Sunan Giri. Terus kira-kira harapan apa sih untuk alumni? Kalau untuk alumni dari STAI kan tidak harus menjadi seorang guru, katakan seperti itu. Tapi ada hal-hal yang bisa diberikan atau mungkin ada manfaatnya ketika dia belajar di kampus Wonogiri ini. Kita yang sudah menjadi alumni seperti Pemretnya Radar pun juga alumni Wonogiri. Jadi bukan kemudian alumni STAI Sunan Giri terus guru gitu kan. Orientasinya kan pasti kalau kuliah di Wonogiri jadinya nanti outputnya adalah guru. Padahal tidak harus seperti itu. Betul. Sehingga bagaimana teman-teman nanti ketika sudah lulus katakan dari Wonogiri, ilmu yang didapat di perguruan tinggi ini bisa diterapkan, bisa diaplikasikan dengan nilai-nilai kesehariannya. Tidak harus menjadi guru. Jadi apapun tapi ada manfaat yang bisa diterapkan. Terus harapan Mas Asid untuk alma mater kita bersama Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Kalau untuk harapan mungkin hari ini dengan waktu saya kuliah pun sangat jauh sekali berbeda. Kalau dulu mungkin kampusnya orang lewat sini tidak melihat kalau itu adalah kampus. Tahun 2000 katakan 2010 atau 2000 berapa kan lewat Ahmad Yani ini, padahal tempatnya sangat strategis, betul. Dekat dengan terminal, dengan stasiun, dengan sarana-sarana fasilitas umum yang lain. Waktu itu mungkin nilainya adalah tidak melihat itu adalah kampus. Mohon maaf. Zaman segitu. Waktu itu kan bangunannya masih bangunan kayak lama, terus kemudian agak gelap dan juga cat seadanya lah. Namun dibandingkan dengan hari ini jauh sekali, sangat jauh berbeda baik fasilitas maupun kondisi bangunan maupun SDM yang ada di dalamnya. Kalau kemarin kan sudah ada bahkan profesor sudah pertama di Wonogiri ini kan sesuatu yang luar biasa. Bahkan di Bojonegoro pertama kali ada profesor yang muncul dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Terakhir Mas, sebelum mengakhiri podcast ini, adakah pesan khusus khususnya untuk adik-adik mahasiswa atau adik-adik yang masih tingkat SMA, lulusan SMA, ada nggak Mas? Ya, kalau pesan itu tidak perlu khawatir belajar atau kuliah di Wonogiri, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, bila kemungkinan dibandingkan dengan kampus-kampus yang ada di luar Bojonegoro, entah negeri maupun swasta yang ada di luar Bojonegoro, karena Wonogiri juga sudah memberikan kontribusi maupun menunjukkan eksistensinya dengan terus berbenah, terus kemudian menambah program studi dan juga meningkatkan kapasitas dan SDM di dalam maupun membuka dari eksternal untuk bekerjasama bermitra dari Wonogiri, sehingga teman-teman yang ingin masuk maupun yang sudah ada di dalam Wonogiri ini tidak perlu khawatir ketika nanti keluar ingin jadi apa, kemudian orientasinya setelah keluar mau apa. Yang penting belajar di Wonogiri itu sudah menjadi bagian kita untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya meskipun di Bojonegoro. Oke Mas Asid, terima kasih. Terima kasih atas kerawannya ini ya. Kira-kira apa mungkin ini dari podcast kali ini. Dan sebelum kami tutup, kami ingin menginformasikan bahwa PMB Wonogiri masih dibuka, dan untuk mendaftar silahkan langsung ke Wonogiri atau kunjungi kami di website wonogiri.com wonogiri.co.id. Mungkin terima kasih Mas Isid. Terima kasih Pak. Next kita lanjut lagi. Terima kasih. Mungkin di lain kesempatan karena satu sisi kita melihat bahwa dunia jurnalistik sangat luar biasa dan sampai sekarang masih menjanjikan untuk alumni. Mungkin kita sambung ke pelatihan untuk teman-teman mahasiswa, dan kita lanjut ke lain waktu. Matur suwun atas kerawane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.